Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sari akan menjelaskan tentang pelajaran ekonometrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dan pemilihan model terbaiknya ada R2 dan ADJ R2. Sebelumnya saya sudah membahas dua part sebelumnya tentang ekonometrika, yaitu regresi linear berganda dan tentang pengertian ekonometrika, matriks dan metode kuadrat terkecil. Di sini saya akan membahas tentang asumsi beserta pemilihan model terbaiknya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Uji asumsi klasik. Dalam model regresi linear, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar memenuhi kondisi Blue. Blue di sini adalah Bayes linear Union-Bayesian estimates. Pengujian ini dimasukkan untuk menganalisis beberapa asumsi dari persamaan regresi yang dihasilkan, valid untuk memprediksi. Menurut Santoso, dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Penggunaan asumsi ini merupakan konsekuensi dari 10 beberapa penggunaan metode original least square atau OLS dalam menghitung persamaan regresi. Pembahasan mengenai asumsi ini ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentang uji multikolinearitas. Ini merupakan bentuk pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda, di mana asumsi ini menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antara variabel independen. Saya jelaskan sekali lagi bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu data atau variabel tersebut, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Di sini saya akan bahas yang kedua, yaitu ada uji heterokedastisitas. Uji asumsi ini merupakan asumsi dalam regresi di mana varian dan resisual tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. Gejala varian ini sama dari satu pengamatan yang lain disebut dengan homokesestasitas. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada uji asumsi klasik normalitas. Pengujian asumsi normalitas ini untuk menguji data variabel bebas atau kita dengan presentasikan dengan X dan variabel terikat Y pada persamaan regresi yang dihasilkan apakah berdistribusi normal atau tidak normal. Jika data normal, maka analisis data ini pengujian hipotesis ini digunakan statistik parametrik. Pengujian normalitas data ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sample test dengan rumus D sama dengan max dibagi FO dalam kurung XI dikurang SN dalam kurung XI. SN dalam kurung XI sama dengan FI dibagi N. Dimana kita ketahui bahwa FO di sini menunjukkan FO dalam kurung X menunjukkan bahwa fungsi distribusi kumulatif yang ditentukan. Sedangkan SN dalam kurung X menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi dari suatu sampel random dengan N sama dengan observasi. I di sini menunjukkan adalah nilai suatu datanya. Adapun kriteria uji ini jika probabilitas signifikan atau lebih besar 0,5, maka data berdistribusi normal. Kita akan membahas yang keempat tentang uji asumsi klasik autokorelasi. Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai untuk prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Weston atau DW dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu terjadinya autokorelasi positif jika DW di bawah min 2 atau kita presentasikan dengan DW lebih kecil min 2. Tidak terjadi autokorelasi jika DW berada di antara min 2 dan plus 2 atau kita presentasikan dengan min 2 lebih kecil DW plus 2. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
Kita akan membahas tentang R2. R2 di sini adalah model koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran bagian ragam perubah terikat yang dijelaskan secara bersama-sama oleh perubah bebas yang ada di dalam model. Nilai koefisien determinasi bisa kita ketahui di sini. R2 sama dengan RSSP dibagi SS total sama dengan 1 kurang SSFV dibagi SS total. Kita ketahui bahwa RSSP di sini menunjukkan jumlah kuadrat regresi, sedangkan SS total itu menunjukkan jumlah kuadrat total. Sedangkan SSE itu menunjukkan jumlah kuadrat galat dan P ini menunjukkan jumlah perubah bebas dalam model. R2 ini akan terus bertambah seiring bertambahnya perubah bebas yang dimasukkan dalam model. Perubah yang potensial ditambahkan dalam model adalah yang memberi penambahan nilai R2 yang cukup berarti. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang model ADJ R2. R2 adalah ADJ R2 adalah penyesuaian dari R2 atau adjustment. Nilai R2 ADJ ini ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Bisa Anda lihat pada layar Anda. Di sini adalah R kuadrat sama dengan 1 N-1 dibagi N-P. Terus dikali SSP dibagi SS total. Di sini kita ketahui bahwa N di sini menunjukkan jumlah amatan, sedangkan nilai R kuadrat adjustment hanya akan naik jika nilai N min PSSP turun karena N min 1 SS total tetap. Model yang baik memiliki R2 ADJ yang besar. Model AIC. Langkah awal untuk pemilihan model dengan menggunakan kriteria AIC adalah membentuk model dengan memasukkan satu persatu variabel prediktor. Dari pemodelan agresi multivariat dengan menggunakan kriteria AIC, diperoleh model terbaik untuk AKV atau kita presentasikan dengan Y1 dan SGB atau kita presentasikan dengan Y2 dengan nilai AIC sebesar 8,440420 dan 0,699996. Model tersebut dengan nilai AIC terkecil yaitu Y1 sama dengan min 614 min 614,55 ditambah 1,14x1 ditambah 2,68x3 ditambah 0,09x4 ditambah 0,25x5 dan Y2 nya bisa Anda lihat pada layar Anda. Ini menunjukkan 0,16 dikurang 0,02x1 dikurang 0,01x3 dikurang 0,005x4 dikurang 0,028x5. Di sini saya akan bahas tentang uji parsial. Uji parsial atau uji T atau t-test melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel bebas dengan variabel tak bebas dengan mengonsumsikan bahwa independen lain dianggap konstan. Di sini kita dapat rumusnya yaitu T beta N dibagi S beta N, di mana T di sini menunjukkan mengikuti fungsi T dengan derajat kebebasan atau DF. Beta N di sini menunjukkan koefisien regresi masing-masing variabel, sedangkan S beta N di sini menunjukkan standar error masing-masing variabel. Dasar pengambilan keputusannya yaitu ada dua. Jika probabilitas signifikansi lebih kecil, lebih besar dari 0,5 alfa atau tes hitungnya itu lebih kecil dari T, tabel berarti hipotesanya tidak terbukti. Maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak bila dilakukan uji secara parsial. Sedangkan B, jika probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,5, kita presentasikan A atau T hitungnya lebih besar dari T, tabel berarti hipotesanya terbukti, maka H0 ditolak dan HA-nya diterima bila dilakukan uji secara parsial. Di sini saya akan membahas lagi tentang uji simultan. Di sini uji simultan di sini adalah uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau variabel bebasnya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas.
Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Apabila nilai F hasil perhitungannya lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di sini ada rumusnya, yaitu bisa Anda lihat pada layar Anda, di mana F-nya kita lihat bahwa R kuadratnya itu menunjukkan koefisien determinasi, sedangkan N-nya menunjukkan jumlah sampel, sedangkan K jumlah variabel bebas. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika probabilitas lebih besar dari 0,5, maka berarti hipotesisnya tidak terbukti, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak bila dilakukan secara uji simultan. Sedangkan B, jika probabilitasnya menunjukkan lebih kecil dari 0,5, berarti hipotesisnya terbukti, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima bila dilakukan secara simultan. Baiklah, sini saya akan membahas tentang uji simultan dan uji parsial. Uji statistik F ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tarif signifikansi 5% dengan ketentuan hipotesisnya berikut. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan uji T parsial ini pengujiannya, hipotesisnya secara parsial dilakukan dengan uji T untuk melihat apakah perbedaan signifikan pada dua kelompok variabel dalam penelitian dilakukan dengan uji T. Ini menurut Ghazali. Sedangkan uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini, uji T dilakukan melihat besarnya nilai probabilitasnya, yaitu taraf signifikannya 5%. Ketentuan hipotesisnya sudah saya bahas sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.